Hari ini, saya mau membuat video yang tidak enak sekali namun sangat penting. Siapa yang paling bersalah di tragedi Kanjuruhan 1 Oktober tahun 2022? Reminder dulu ya, disclaimer dulu. Video ini bukan dibuat untuk mencari-cari kesalahan. Namun saya buat dengan teliti agar bisa dijadikan introspeksi untuk kedepannya. Supaya di kedepan hari tidak ada lagi tragedi seperti yang di Kanjuruhan kemarin. Nah, kita akan membahas satu persatu kejadian yang terjadi. Apakah kejadian yang terjadi tersebut, kejadian ini berpotensi besar atau berpotensi kecil? Terhadap tragedi yang menewaskan 125 orang di Malang tersebut. Ayo kita bahas sama-sama. Hey, salam kenal buat Anda, nama saya Hendrik Ronald. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Ini adalah sejarah kelam yang tidak boleh terjadi lagi. Dalam video ini, kita akan mencari tahu siapa yang paling bersalah dalam tragedi ini. Karena kadangkala ada kejadian-kejadian kecil yang mungkin kita anggap ini sepele lah, ini kejadian kecil doang. Namun ternyata bisa berakibat sangat fatal. Saya kasih contoh sedikit, yes. Seperti contohnya sejarah kapal Titanic yang menewaskan sampai 1.500 orang dulu. Kapal hebat ini karam karena beberapa hal yang dianggap sepele, hal-hal yang kecil doang, yaitu terkuncinya rak teropong, jadi mereka nggak bisa pakai teropong. Dan ada pesan tentang ini sudah ada jalur es yang akan dilewatin, tapi ternyata pesan itu tidak disampaikan. Kesalahannya kecil, namun akibatnya sangat fatal. Nah, balik ke sini. Di video ini kita akan membahas satu persatu apa aja kejadian yang sudah terjadi. Nah, karena video ini saya buat 2 hari setelah kejadian, maka bila ada data yang nanti kurang pas, tolong dibantu dikoreksi di kolom komentar. Oke? Nah, nomor 1. Pertandingan dimundurkan ke jam 8 malam. Tanggal 18 September tahun 2022, itu 2 minggu ya sebelum pertandingan diadakan, Polres Malang itu sudah mengirimkan surat kepada Panpel Arema FC, tolong pertandingannya itu dimajukan. Oke? Jadi awalnya jam 8 malam, tolong dimajukan jadi pukul setengah 4 sore, oke? Pihak kepolisian sudah memperingatkan tentang kerawanan sepak bola Liga 1 antara Arema FC lawan Persebaya. Namun, 1 hari setelah surat itu dikirimkan oleh Kapolres, PT Liga Indonesia baru mengirimkan surat resmi kepada manajemen klub. Mereka bilang bahwa mereka sudah koordinasi secara optimal kepada pihak keamanan. Khususnya mereka sudah koordinasi sama Kapolres Malang. Mereka minta untuk tetap dilaksanakan pertandingan sesuai dengan jadwal. Ini sudah tanda-tanda kan? Nah, saya sendiri bisa melihat maksud baik dari Polres Malang. Kalau misalnya pertandingan diadakan di siang hari, di sore hari, penontonnya kan nggak terlalu banyak, orang-orang belum pulang kerja, oke? Maka pengawasan juga jadi jauh lebih gampang. Nah, tapi ini sudah pasti berlawanan dengan kepentingan panitia. Panitia pasti pengen acara ini dihadiri oleh sebanyak-banyaknya orang, betul toh? Masalah uang ini ya. Mereka juga pasti ingin menayangkan acara ini di prime time. Jam 8 malam sudah pasti, bukan jam setengah 4 sore, sehingga rating mereka bisa lebih tinggi. Jelas ada konflik kepentingan di sini. Setuju nggak? Oke? Nah, apakah keputusan untuk tetap diadakan jam 8 malam ini salah atau enggak? Kalau memang ini keputusan yang salah, seberapa besar kesalahannya? Ini yang mau kita bahas. Kalau menurut saya pribadi, ini bukan kesalahan yang terlalu besar. Kenapa? Karena penundaan jam memang berarti penonton lebih banyak, kalau lebih malam lebih banyak, betul. Tapi kalau misalnya di-manage dengan baik, maka risiko itu bisa diminimalisasi. Ada banyak pertandingan rame yang malam, tapi bisa berlangsung dengan lancar. Level kesalahan menurut pendapat saya pribadi, low. Nomor 2, penjualan tiket melebihi kapasitas. Di sini jujur saya bingung. Dalam pidatonya Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa ada kecurigaan overkapasitas di stadion. Tiket terjual sejumlah 42.000, oke? Tapi kalau saya lihat data di Google, kapasitas stadion itu 42.449 orang. Artinya nggak overkapasitas. Tapi Pak Mahfud bilang bahwa kapasitas stadion bukan 42.000, tapi cuma 38.000. Tapi kalau saya lihat di Wikipedia, kapasitasnya bahkan lebih kecil lagi, cuma 26.000 doang. Kalau data Pak Mahfud sama Wikipedia benar, maka sudah terjadi overkapasitas. Ini bahaya untuk keselamatan. Akses keluar masuk orang pasti terganggu. Kalau terjadi misalnya bencana alam atau kerusuhan seperti kemarin, maka fatal akibatnya. Nah, melihat panasnya suasana pendukung bola di Indonesia, maka ini tidak boleh dilakukan. Penjualan overkapasitas ini tidak boleh. Inilah tragedi yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Level kesalahannya, kalau menurut pendapat saya pribadi, high. 3. Pintu keluar yang terkunci. Seperti yang kita ketahui bersama, korban yang kemarin berjatuhan bukan karena tawuran antar pendukung loh. Namun korban jiwa terjadi karena sesak napas. Mereka terinjak-injak, mereka desak-desakan. Mereka tidak bisa keluar. Harusnya pintu keluar itu cukup untuk penonton, karena pintu keluarnya lebar loh. Lebarnya 4 meter, ini kurang lebih sebesar 1 ruko. Oke? Nah, tapi ada hasil wawancara yang membuka mata kita yang dilakukan terhadap wartawan dan pedagang-pedagang di sekitar. Oke? Menurut para pedagang, biasanya nih kalau pertandingan sudah memasuki menit ke-80,
menit-menit akhir, pintu keluar itu sudah mulai dibuka. Namun waktu kejadian hingga pertandingan usai, pintu keluar tuh masih belum terbuka juga, masih terkunci. Nah, jadi saat penonton mau kabur menyelamatkan diri dari gas air mata, mereka justru terjebak di balik pintu. Ini level kesalahannya menurut pendapat saya pribadi, high. Keempat, pendukung melompat masuk ke lapangan. Saat pertandingan telah usai, terlihat ada beberapa penonton yang masuk lompat ke lapangan. Pertama-tama dimulai oleh beberapa orang doang. Kejadian ini bisa langsung dinetralisir oleh petugas. Namun yang terjadi ketika ada pendukung yang masuk ke lapangan, penonton malah nyorakin, malah tepuk tangan saat ada penonton yang masuk ke lapangan. Nih, di sini penonton yang tepuk tangan nggak bisa kita salahkan karena memang kejadian ini unik, oke? Namun saya yakin masuknya pendukung ke lapangan menjadi awal dari tragedi ini. Pendukung yang masuk ke lapangan malah disorakin, ditepokin rame-rame. Pasti ini malah memberikan energi bagi para pendukung lain untuk rame-rame masuk, yuk semuanya ke lapangan. Ada yang mengatakan bahwa pendukung masuk ke lapangan maksudnya itu tuh untuk nanya sama pemain, kok kalah sih? Mereka pengen memotivasi sama pemain yang sudah kalah. Namun ini jelas salah. Pemain ketika kalah, mereka sudah minta maaf sama penonton. Dan tepuk tangan, kedatangan para penonton itu sudah menjadi motivasi. Tidak perlu datang menghampiri untuk motivasi, tidak perlu. Oke? Nah, walaupun pendukung-pendukung awal yang masuk ke lapangan yang di awal-awal ini, mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan, mereka tidak melakukan kejahatan pidana secara langsung, namun tindakannya menginspirasi tindakan pidana. Gak semua orang yang masuk ke lapangan itu niatnya baik loh. Oke? Karena terbukti, setelah itu para pendukung lain berbondong-bondong masuk ke lapangan. Ada yang mukulin kepala, ada yang bahkan menghajar perut kiper. Oke? Melihat ini, petugas langsung bertindak represif. Ini awal dari segalanya. Oke? Nah, kejadian ini juga diperburuk dengan penonton yang beramai-ramai ngelemparin pemain, dengan lemparin official dengan botol aqua dan yang lain-lain. Ini jelas salah. Level kesalahan menurut pendapat saya pribadi, high. 5. Petugas memukul pendukung. Oke? Situasi yang panas dan banyaknya jumlah pendukung yang masuk ke lapangan membuat pengamanan tuh makin sulit. Petugas memukul pendukung sama tongkat panjang, menghadang sama tameng, tendang pendukung. Ini pasti buat situasi sudah semakin panas. Melihat temannya dipukul, dihajar, pasti hati pendukung yang lain pasti bergelora semua. Oke? Ini yang menurut saya kejadian yang bagaikan menyiramkan bensin ke dalam api. Kalau pemain sama official sudah keluar, sudah berhasil diamankan, maka petugas harusnya tidak perlu sebegitu represifnya. Petugas bisa cari cara yang lain kok untuk menangani para pendukung ini. Nah, di sini level kesalahan menurut pendapat saya pribadi, high. Yang keenam, tembakin gas air mata. Ketika situasi makin tidak terkendali, makin panas, maka petugas nembakin gas air mata ke pendukung. Yang paling parah adalah ketika petugas ada satu tembakan nembakin gas air mata bukan ke pendukung di lapangan yang masuk ke lapangan, tapi ke tribun penonton. Nah, gas air mata ini membuat mata, buat nafas, jadi kulit itu jadi terasa sangat sakit. Ini bahkan ada penelitian buat pasien COVID, ini bahkan bisa membahayakan jiwa. Oke? Nah, sebagai informasi, saking berbahayanya gas air mata, bahkan di dalam perang sekalipun, penggunaan air mata itu sudah dilarang. Penggunaan gas air mata ya, ini dicantumkan di Konvensi Jenewa. Kalau dalam perang yang sifatnya saling membunuh saja sudah dilarang untuk pakai gas air mata, apalagi untuk kaum sipil. Nah, sebenarnya ada beberapa tindakan yang bisa menjadi pilihan, misalnya seperti peluru karet, granat spons, gas air mata, water cannon, atau tembakan air. Nah, dari keempat solusi ini, yang paling tidak berbahaya apa? Water cannon. Nah, walaupun tetap ada resikonya water cannon ini, tapi lebih kecil bahayanya dibandingkan peluru karet atau granat spons. Karena peluru karet atau granat spons itu bisa menyebabkan tulang patah atau bahkan luka-luka serius. Oke? Gas air mata sendiri juga sebenarnya ternyata mempunyai beberapa tingkatan. Nah, kita tidak tahu tingkatan mana yang dipakai oleh petugas kepolisian. Oke? Namun, gas air mata itu jelas berbahaya dan sudah seharusnya tidak digunakan lagi terhadap masyarakat sipil. 18 orang petugas pemegang gas air mata langsung menjalani pemeriksaan dan disebutkan bahwa sanksi terhadap petugas yang menyalahgunakan prosedur akan berakibat sanksi pidana. Level kesalahan menurut pendapat saya pribadi very high. Nomor 7. Tidak ada prosedur pengamanan dari PSSI. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Sejauh yang saya cari-cari, PSSI tidak mempunyai prosedur keamanan untuk penonton kalau bisa terjadi keributan. FIFA memang punya. Dalam pasal 19 ayat B di FIFA Stadium Safety and Security Regulations dijabarkan penggunaan gas air mata dan senjata api
untuk pengendalian massa itu dilarang, oke? Namun PSSI tidak punya aturan ini, tidak ada sama sekali. Kalau misalnya ini memang pertandingan dunia, maka jelas kita pakai aturan FIFA. Kalau ini pertandingan lokal, maka kita sudah pasti tunduk pada peraturan PSSI, oke? Kejadian gas air mata ini bahkan bukan baru terjadi kali ini doang. Di tahun 2018 saat pertandingan Arema versus Persib, pendukung yang melakukan keributan sudah pernah loh ditembakin gas air mata sebelumnya. Kejadian ini juga terjadinya di mana? Di Kanjuruhan juga. Waktu itu ada 212 orang yang menjadi korban. Bahkan rata-rata korban adalah perempuan, supporter perempuan yang bahkan sampai mengalami sakit mata, patah tulang. Salah seorang pendukung yang terkena gas air mata bahkan sampai terinjak-injak dan sampai akhirnya meninggal dunia. Berkaca pada masa lalu, maka PSSI sudah harus mempunyai peraturan pengamanan penonton kalau bisa terjadi keributan. Kalau PSSI tidak mempunyai aturan, maka kali ini polisi terpaksa memakai standar aturan mereka, oke? Standar aturan mereka dalam mengontrol keributan. Maka inilah terjadinya tragedi di Kanjuruhan. Kalau PSSI sudah punya aturan, maka siapapun personel yang melakukan pengawasan di keamanan pertandingan harus ikut sama aturan PSSI. Polisi yang mengamankan, maka polisi harus ikut aturan PSSI. Karena ini tempat kita loh, ini rumah kita. Kita yang tahu sifat pemain dan kita yang tahu sifat penonton kita. Kita yang harusnya membuat aturan untuk pengamanan penonton. Namun di mana peraturan itu? Level kesalahan menurut pendapat saya pribadi extremely high. Nomor 8, pembakaran mobil di luar. Seperti yang kita ketahui, keributan bukan hanya terjadi di dalam stadion, tapi juga di luar. Beberapa mobil pribadi, kendaraan polisi dibakar. Sehingga gas air mata disemprotkan bukan hanya dalam stadion, tapi juga di luar stadion. Jadi keributan itu bukan terjadi di dalam doang, tapi juga di luar. Yang di dalam sudah sesak napas, pengen keluar lari-lari, tapi di luar juga sedang ngamuk. Mereka terjebak. Penonton tuh terjebak dalam stadion dan nggak bisa kemana-mana. Akhirnya terjadi desak-desakan, terjadi kepanikan. Ratusan penonton yang menjadi korban jiwa. Kesalahan ini sangat besar menurut saya. Kenapa? Karena untuk membakar mobil itu tuh butuh usaha. Nggak bisa gitu pendukung datang ngamuk lalu bakar mobil. Terus bakar pakai apa? Pakai matches gitu, pakai korek api. Apanya yang mau dibakar gitu? Mau bakar ban, bakar spion pakai korek api. Bisa 1 jam megang korek api supaya nunggu mobilnya bisa terbakar. Bener nggak? Kalau nggak percaya coba deh, oke? Anda berdiri di samping mobil Anda sendiri, Anda ambil korek api gitu ya, terus Anda mikir. Nah, pasti bingung. Gimana cara mau bakar satu mobil pakai korek api? Nggak bisa kan? Nah, sulit banget sudah pasti. Untuk membakar satu buah mobil, butuh bahan bakar. Dari mana datangnya bensin untuk membakar ini? Apa ada yang jual bensin di sana gitu ya? Kalau misalnya bukan jual bensin gitu, bahan bakarnya datang dari mana? Dari motor pendukung. Kalau misalnya bahan bakar itu dari motor si pendukung, dikeluarinnya pakai apa? Mau cari selang di mana? Bagaimana mau nyari bahan bakar untuk membakar ini? Kecuali kalau memang sudah ada yang mempersiapkan bahan bakar sebelumnya. Artinya, niat membuat kerusuhan memang sudah ada. Level kesalahan menurut pendapat saya pribadi very high. Nah, itu dia 8 kesalahan yang memicu banyaknya korban jiwa di Kanjuruhan Malang. Semoga video ini bisa membantu bangsa kita supaya bisa lebih baik. Jadi bisa dilakukan step-step untuk membuat ini lebih baik, oke? Tolong bantu forward video ini, bantu viralkan supaya makin banyak orang yang mendorong perubahan di Indonesia, oke? Oh ya, saya pengen nanya, Anda punya pendapat sendiri, siapa yang paling salah di sini? Mana yang paling harus diperbaiki? Tolong tuliskan di komentar ya. Saya Hendrik Ronald, saya turut berduka cita.